Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Hadi Al-Bulaki. Pada kesempatan kali ini saya sedang jerambah di Desa Sumurugul dan tidak abdol jika kita main tidak ngobrol-ngobrol dengan salah satu pemuda setempat. Yang sekarang dengan saya ini ada Kang Darda. Selamat malam Kang Darda. Selamat malam Hadi. Kang Darda ini salah satu penggerak juga dari banyaknya teman-teman yang ada di Desa Sumurugul. Gimana nih kegiatan pemuda-pemudi di Desa Sumurugul? Untuk kegiatan pemuda gitu ya. Jadi ada beberapa kegiatan. Pertama dari Taman Baca Masyarakat. Taman Baca TBM ya. Taman Baca Masyarakat Desa Sumurugul. Untuk kegiatan hari Sabtu Hadi. Sabtu Ya, buat hari TBM. Sabtu. Hari Sabtu. Dari mulai jam 8. Jam 8 sampai jam 11. Terus ada kegiatan lagi nggak selain dari Taman Baca ini? Ada satu lagi bank sampah. Buang sampah. Itu tuh baru ngegarap lagi sekarang. Oh, Kemarin baru vakum. lagi gitu ya. Kemarin vakum gara-gara corona. Emang corona. Corona ini aduh. Nah, ngomong-ngomong tentang Taman Baca Masyarakat, kapan sih TBM ini hadir di Desa Sumurugul? Ini berarti flashback ke belakang ya? Iya, konteksnya kita mungkin sejarah dulu. Ya. Kalau dari sejarah kan 2019 awal bulan Februari. Sebenarnya penggeraknya itu 3 orang. Saya, Asep Sepul Ajidin yang dari Kopi itu. Terus yang satu lagi Asep Rahmat. Awalnya mah emang di rumah saya yang di sana yang di Beranjak dari rumah lah ya. dari rumah. Nah, sejak dari beberapa minggu disuruh Pak Lurah pindah aja ke Majlis. Di Majlis itu kan kosong gitu tempatnya. Dulu tuh bekas TK jadi lamun bahasa imanya Allah sih kalau teh. Berdayakan lah ya. Gitu. Lalu udah hampir setahun setengah. Nah, itu teh pindah ke Majlis rintangannya kan luar Banyak biasa. lah ya. Walaupun emang katakanlah gerakan positif ya. Ya. Nah, buat apa hari ini nih Taman Baca Masyarakat kegiatannya ngapain aja nih? Untuk kegiatan dari kemarin tuh anak-anak tuh ada ya cocok tanam, Mencocok tanam. terus kegiatan alam ke curug, ke Kinas. Terus kemarin ke kebun yang di sini ada. Oh, ada juga. Ada kebun. Jadi selain dari mengajak anak-anak kecil untuk membaca ya, kita juga mengenalkan alam lah, termasuk dari pertanian. Nah, ya gitu. Itu juga salah satunya dari literasi ya. Ya. Terus ada pengembangan potensi yang katakanlah secara eksklusif gak, kayak misal si A dengan umur sekian diajarkan misal melukis dan lain sebagainya, ada gak? Apa belum? Itu teh baru rencana. Rencana tuh sama Mbak tuh kan mau bikin anak-anak tuh kan kemarin dari kelas 5 tuh ada yang makan ngegambar tuh ada 3 orang anak. Cuma emang dari orang tua nggak support. Oh gitu. Jadi emang kultur orang kampung itu kan yang penting kerja, dapat uang, kerja dapat uang. Jadi si anak tuh memang nggak dibebasin. Oh ini basic kamu ini. Nah, jadi belum ada kayak gitu. Ya padahal kan setiap orang itu beda-beda ya, exploring dirinya. Terus kemampuan dan mental juga beda-beda ya. Gitu. Mungkin yang harus kita katakanlah teman-teman yang seusia kita yang sadar ya, itu mengarahkan ya adik-adik kita ya untuk ya katakanlah bisa lebih baik gitu. Nah, buat Taman Baca ini udah kerjasama belum nih sama kayak organisasi, komunitas dan sebagainya? Kalau kerjasama belum ada. Belum ada ya. Baru giat-giat dari pemuda di sini ya. Tapi kerennya itu Desa Sumurugul ini selain dari iklimnya yang sangat dingin, terus letak geografisnya yang sangat nyaman banget gitu. Terus mungkin teman-teman yang di sana tahu Sumurugul itu tentang wisatanya ya, Curug Cipurut. Tapi ada sisi yang harus teman-teman tahu gitu mengenai tentang literasi dan gotong royongnya ya. Nah,
Nah, yang saya lihat di Desa Sumurgul ini kan banyaknya anak-anak muda yang gotong royong gitu, setiap kegiatan event yang kreatif gitu. Nah, tantangan yang dilihat oleh Kang Darda di desa ini apa? Kalau tantangan gimana ya? Jadi kadang tantangan tuh ada beberapa macam ya. Yang pertama mungkin tantangannya dari segi kekompakan Itu pasti ya, pasti kekompakan. Yang kedua emang dari segi kan kadang emang realistis lah ya. Iya. umuran segini kan masih minta ke orang tua malu. Betul Ya, nyari bingung lah gitu. Betul. Paling jadi kadang suka bingung itu, kadang ngajak tuh ampura ngebantu lah ya. Nah, itu kadangnya tuh emang gitu tantangannya. Tapi kan dilihat dari sisi skill dan potensi itu besar banget ya. Besar banget. Banyak banget dari mulai seninya, Asli. terus kulinernya banyak banget dari mulai tradisional hingga sekarang modernisasi ya, itu banyak banget. Nah, belajar dari kayak pemuda-pemuda di desa-desa lain yang katakanlah lebih mengembangkan ekonomi kreatifnya, itu bisa loh di Desa Sumurgul ya. Ya asalkan itu tadi, ketika kita saling menyadari potensi, saling mensupport, mungkin kita akan berada di puncak itu ya. Nah, buat di Taman Baca Masyarakat ini ada campur tangan gak nih dari pihak-pihak mana aja gitu? Sebenarnya ini tuh ada dua versi kan. Kalau dari perpustakaan kan perpustakaan desa ini tuh ada yang mengeklaim perpustakaan Desa Sumurgul. Kedua ada yang mengeklaim Taman Baca Masyarakat. Jadi kadang dari dinas apa sih yang perpustakaan arsip ini tuh masuk ke dinas arsip Provinsi Jabar. Dinas perpustakaan Desa Sumurgul tuh. Jadi bukan atas nama Taman Baca Masyarakat, tapi atas nama perpustakaan Desa Sumurgul. Yang pertama. Terus yang kedua, TBM itu juga ini masuk ke FTBM Purwakarta dan FTBM provinsi. Jadi ada dua versi lah gitu. Jadi kadang saya tuh bingung teh, kesini masuk bagus lah ya, bagus. Jadi kita berada di sebuah ini gitu. Yang terpenting ya kebermanfaatannya, kebermanfaatannya, terus dukungan dari masyarakat sekitar ya, yang harus memang kita harus melek banget literasi hari ini. Bukan hanya baca menulis, tapi juga ya banyak digital, literasi, terus alam, pertanian dan lain sebagainya. Nah, apa sih motivasi terkhusus dari Kang Darda ketika ingin nih mengembangkan atau mewujudkan mimpi, katakanlah kan dari rumah ini langsung bikin perpustakaan desa? Apa sih motivasinya? Ini mah dari pengalaman pribadi. Saya tuh kan dulu tuh masuk universitas tuh kan emang gaptek, bukan gaptek sih, tahu komputer, cara bikin Microsoft Word, cara gitulah. Cuma yang saya miris tuh gini loh, kita tuh di kampung, tapi jangan kampungan gitu. Tapi kita tuh di kampung otak Jerman gitu. Jadi kita tuh emang badan boleh di kampung lah, tapi pemikiran dan pola pikir kita tuh jangan disamain lah. Betul sekali. Pertama itu. Terus yang jadi latar belakang tuh gini loh, kadang saya tuh masuk ke universitasnya semester 1 tuh gak bisa diskusi, bukan gak bisa sih, gak ada keberanian untuk mengungkapkan pendapat. Pertama. Terus yang kedua, dari segi bikin makalah pun saya tuh masih dibantu loh. Itu tuh semester 1, jadi emang di kampung tuh jadi emang gimana ya, bingung lah ya, gimana ada ini pembimbing lah. Nah, gitu. Bentuk dari keresahan mungkin ya, keresahan diri sendiri ketika kita mengalami hal tersebut, kita tidak mau keresahan itu tertimpa kepada adik-adik kita. Gitu. Yang minimal dari kampung, ulah kampungan, terus minimal orang desa harus rezeki kota. Gitu. Seperti itulah teman-teman. Jadi motivasinya adalah keresahan ya. Terus kedua, tujuan setelah berdirinya atau adanya perpustakaan desa ini gimana nih arahnya ke depan?
Untuk tujuannya itu sebenarnya tuh saya tuh pengennya tuh adalah dari anggota perpus ataupun dari masyarakatnya Sumurgo yang bisa apa sih kan, dari minimal ya dari mahasiswanya ataupun dari pemuda-pemudanya kan. Kalau lihat dari Tridharma Perguruan Tinggi kan pendidikan, penelitian, pengabdian. Kita pengennya tuh yang 3 konsep ini tuh ada gitu, terterapkan. Nah itu jadi bukan karena aku sekolah mahasiswa loh, tapi semua lini gitulah. Jadi gak ada sekat antara yang sekolah tinggi ataupun yang mana gitu. Jadi pokoknya konsep dari 3 ini tuh ada gitu, bisa terrealisasi lah. Nah itu untuk sisi lain dari itu tujuannya, ada nggak sih arahan buat si perpustakaan ini fokus gitu, baik itu ke pengembangan seni, pengembangan agama, pengembangan lingkungan ataupun apa gitu? Untuk fokus mungkin ada 3 ya sebenarnya. Yang pertama dari segi apa sih, etika anak, attitude anak lah. Kadang anak-anak sekarang tuh gini loh, emang pinter nggak nih? Cepet banget, cepet. Tapi dari segi penghormatan kepada guru, kepada orang tua, jarang lah sekarang anak-anak yang suka gini nih. Iya benar. Kalaupun ada, jarang kan? Kan orang-orang zaman kita ya, kita ke desa itu kalau ada orang tua pasti pintar. Gitu. Atau orang yang atasan umurannya dari kita pasti patuh lah istilahnya. Yang pertama itu, yang kedua dari tujuannya tuh ada 3 tuh. Pengembangan bakat. Kadang di sini tuh emang saya tuh nemu ada anak yang jago, bukan jago sih, kemarin juara 2 SN anak. Ngedongeng cerita. Mendongeng. Itu tingkat kecamatan. Terus yang kedua ada yang gambar. Yang gambar tuh berapa orang ya? Ada 3 orang, 5 orang. Kan saya tuh kan emang hari Sabtu tuh kadang ada 2 kelas. Yang pertama kelas 4-5 jam 7 sampai jam 8 lah. Nah sisanya tuh dari kelas 1, 2, 3. Nah untuk yang terakhir nih apa nih? Untuk yang terakhir dari segi inilah mengungkapkan pendapat, segi kritis kena sih kayak gitu. Jadi ada rasa penasaran yang tinggi. Betul. Soalnya kan seusia sebaya kita juga masih kayak mau berpendapat, mengasih masukan, saran itu masih malu-malu. Nah makanya mungkin dari konsep Kang Darda dan kawan-kawan ini ingin menerapkan hal yang memang sikapnya kritis dari dini ya. Gitu. Tapi ya kalau kritis dibarengi dengan membaca itu akan terarah gitu. Kecuali teman-teman itu kritisnya tanpa membaca, tanpa analisa dan mengkaji, itu salah besar. Iya. Nanti sesat menyesatkan. Betul sekali, itu lagi tren ya. Lagi tren di mana-mana. Nah untuk ini kan sekarang hilang nih permainan tradisional. Kang Dada dulu permainan tradisional yang paling disenangi apa? Main panggal. Terkhusus panggal ya. Ada nggak zaman sekarang? Jarang kan? Jarang. Panggal, gatrik, terus galasin, kucing sumput, ya. Ini kan keleci, kelereng, main karet dan lain sebagainya udah punah gitu. Ada nggak sih kayak inisiatif atau gagasan buat setiap pertemuan nih harus ada permainan gitu? Ada nggak? Kalau permainan dari TPM itu udah ada, cuma jangka waktunya itu 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Jadi nggak emang kalau dari ini mah kan pengen tuh seminggu sekali. Cuma emang permainan tradisional kan emang bukan jarang sih, jadi agak bosan lah anak-anak. Betul. Cuma emang sekarang collab sama Pemdes mungkin mau adain, cuma itu masih rencana lah. Adain lomba main panggal. Menarik tuh. Cuma itu jangkaannya tahun depan. Masih berupa konsep lah. Ya yang penting ada konsepnya lah. Ada waktu yang luang kan bisa dieksekusi. Bisa. Oke Kang Lada, terima kasih bincang-bincangnya. Mungkin ada pesan dulu buat teman-teman yang lain nih. Pesannya mungkin saya ambil dari Kang Ridwan.
Jangan berperan, mari ambil peran. Jangan berperan, saatnya sekarang berperan. Nah. Oke. Terima kasih Kang Rada. Mudah-mudahan sukses dan selalu menjadi orang-orang baik di sekitar desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.